Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Tubagus Mogi Nur Fadil Satya Tirtayasa dan Abang Rizky sebagai host daripada dialog atau diskusi sore ini. Saya Hamdan Suhaimi, kapasitas dalam Jatman atau posisi di Jatman sebagai Sekretaris Tani Imdaiyah dari Idaro Wusto Provinsi Banten, Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten. Dikukuhkan pada bulan Desember tahun 2021 dan 2022 melaksanakan raker atau mukerwil pertama di Pondok Pesantren Miftahul Khair, Curug, Kabupaten Tangerang. Pengukuhan dari pengurus Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten periode 2021-2026 itu dikukuhkan di Pondok Pesantren Malnu, Menes, Kabupaten Pandeglang. Jadi perjalanan Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten saya mengikuti sejak awal, dari mulai perekrutan dan penyusunan struktur kepengurusan Idaro Wusto Jatman Provinsi Banten. Sebenarnya Jatman itu punya struktur yang khas ala kaum sufi, ala kaum ahli tarekat. Ada namanya majelis ifta atau majelis tinggi yang punya hak untuk mentalkin tarekat yang ada di dalam Jatman. Apapun tarekatnya, yang jelas mu'tabaroh, yang masuk dalam koridor mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam Jatman ada kira-kira 41 tarekat yang disahkan, yang mutabar oleh Jatman. Yang paling populer diantaranya itu adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, tarekat Syadziliyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Syatariyah, tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, dan tarekat Rifaiyah. Nama-nama tarekat tersebut masuk dalam Jatman. Jadi di dalam Jatman ada sekitar 41 tarekat yang mutabaroh yang secara jumhur ulama ittifaq bahwa tarekat tersebut tidak melenceng dari syariat. Karena syarat tarekat itu adalah harus kuat syariatnya. Tidaklah kita memasuki dunia tarekat kalau meninggalkan syariat. Jadi harus ada melalui syariat dulu baru bertarekat. Hingga kemudian kita bertujuan bisa menemukan makna hakikat sesuai dengan target sebagai seorang sufi menjalani tarekat tersebut. Jadi syariat, tarekat, dan hakikat. Inti hakikat itu adalah al-wusul ilallah. Al-wusul ilallah. Nah kemudian karena banyaknya tarekat itu, yang mutabar itu disatukan dalam sebuah wadah organisasi namanya Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Kenapa memakai kata An-Nahdiyah? Karena Jatman ini adalah diinisiasi oleh ulama-ulama NU. Jadi saya ulangi lagi, lahirnya Jatman ini diinisiasi oleh
ulama NU. Itu pada tahun 1957. 1957 ulama-ulama NU berkumpul di Pondok Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal berapa? Tanggal 10 Oktober 1957. Tetapi baru beberapa tarekat yang bergabung. Karena mungkin yang paling masyhur itu ada 4, antara lain Tarekat Qadriyah Naksabandiyah atau TKN, Tarekat Syadiliyah, Tarekat Syataria, dan Tarekat Tijaniyah. Jadi mungkin beberapa tarekat yang baru bergabung itu belakangan setelah 1957. Lalu Jatman ini baru disahkan pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979. Muktamar NU yang ke-26 kalau nggak salah di Semarang tahun 1979. Itu mengesahkan Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai badan otonom dari NU. Ini paling penting di sini. Bahwa Jatman dilahirkan oleh NU. Sekali lagi, Jatman dilahirkan oleh NU. Dengan pengertian bahwa Jatman punya induk organisasinya namanya Nahdlatul Ulama. Baru kemudian pada tahun 1980 itu Jatman dapat SK resmi. SK resmi ya, bukan dari Menkumham. SK resmi dari PBNU. SK resmi dari PBNU tentang pendirian atau pengesahan Jatman sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Nomor surat SK itu adalah nomor 137 garis miring syur titik peresmian Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah sebagai Banom Nahdlatul Ulama. Ini legalitas atau legal standingnya di sini nih. Nomor 137 garis miring syur titik PB garis miring angka Romawi 5 garis miring 1980. Jadi Jatman ini sekali lagi adalah banom dari Nahdlatul Ulama. Adapun strukturnya Jatman tersebut, pertama yang paling tertinggi adalah Majelis Ifta. Majelis Ifta ini yang memberi kuasa atau diberi izin untuk mentalkin atau mengijazahkan suatu tarekat yang diakui dalam Jatman. Itu namanya Majelis Ifta. Ulama-ulama sepuh yang disebut mursyid atau badal mursyid itu masuk jajaran Majelis Ifta. Kalau misalkan belum disebut mursyid, belum disebut badal, talqin atau badal mursyid atau wakil mursyid, itu tidak bisa dimasukkan ke Majelis Ifta. Ada majelis berikutnya di bawahnya namanya Majelis Ifadiyah. Majelis Ifadiyah ini kalau dalam struktur NU itu sekelas Suriah atau Dewan Syuro kalau partai PKB. Dalam NU Suriah, sedangkan PKB Dewan Syuro, kalau Jatman adalah
Ifadiyah. Ifadiyah ini pemegang kendali organisasi Jatman di tingkat aliyah, idaroh aliyah, idaroh wusto, dan idaroh syu'biyah. Ifadiyah ini punya namanya ketua pelaksana atau ketua harian, atau sekelas dengan NU itu tanfidiyah. Kalau di Jatman istilahnya imdaiyah. Imdaiyah. Nah, saya di jajaran imdaiyah itu. Jajaran imdaiyah. Nah, di bawah imdaiyah ada namanya lajnah. Lajnah. Jadi struktur Jatman itu terdiri dari itu. Pertama adalah majelis ifta, yang kedua majelis ifadiyah, majelis imdaiyah, majelis lajnah. Adapun struktur sampai dari atas sampai bawah itu dikenal dengan idaroh aliyah, itu adalah pimpinan pusat. Sedangkan idaroh wusto itu adalah pimpinan wilayah. Idaroh syu'biyah itu adalah pimpinan cabang sekelas kabupaten. Atau pimpinan di kabupaten, itu namanya syu'biyah. Sedangkan tingkat kecamatan adalah husniyah. Jadi idaroh husniyah, pengurus cabang atau kecamatan. Sedangkan tingkat desa itu istilahnya adalah sa'afiyah. Sa'afiyah. Jadi tingkat desa adalah idaroh sa'afiyah, tingkat kecamatan idaroh husniyah, tingkat kabupaten idaroh syu'biyah, tingkat provinsi idaroh wusto, tingkat pusat idaroh aliyah. Nah, dalam konteks persoalan hari ini, kami dari idaroh wusto Jatman Provinsi Banten sebenarnya sudah mengetahui rencana pertemuan terkait silaturahim tadi yang dibacakan di awal tadi, terkait surat yang dilayangkan oleh PBNU, yakni mengundang idaroh wusto. Jadi silaturahim itu sebenarnya hal yang wajar, pertemuan antara induk dan banom, induk dan cabang, anak dan bapak, istilahnya begitu. NU sebagai bapak, Jatman sebagai anak. Itu lumrah sebagai bentuk saling koordinasi, saling silaturahim. Jadi, nanti silaturahim tersebut tidak dalam upaya mengkudeta kepengurusan idaroh aliyah periode atau masa hikmat 2018-2023, karena memang sudah dimisioner sebenarnya kalau bicara tahun. Karena masa bakti atau masa hikmat idaroh aliyah Jatman, pimpinan Al-Mukarram Abah Lutfi Pekalongan, itu dari 2018 sampai 2023. Gitu tuh. Kalau melihat dari beberapa pedoman garis besar haluan organisasi dan juga PDPRT, dan juga melihat laporan pertanggungjawaban bahwa masa hikmat itu jatuhnya di 2023. Artinya sudah selesai. Ini berarti sudah demisioner. Maka idaroh wusto menjalin komunikasi ketika masa baktinya ini sudah selesai, tapi belum ada informasi
muktamar untuk pergantian kepemimpinan gitu. Nah, sementara Abah Lutfi Pekalongan ini menjabat sebagai Rois Am Idaro Aliyah itu sudah sejak tahun 2000. Berarti sekarang sudah hampir 20 tahun lamanya. Dalam organisasi itu apa namanya? Tidak ada pengembangan kaderisasi dan regenerasi. Bisa diartikan kalau organisasi macam itu akan terjadi pembusukan karena tidak ada regenerasi atau kaderisasi. Nah, adanya silaturahim ini pengertiannya adalah penyegaran kembali ya. Pikiran saya mungkin mengasumsi menyegarkan kembali Jatman agar tidak membeku dengan tidak adanya kaderisasi dan regenerasi. Mungkin itu. Nah, kami Idaro Wusto Provinsi Banten itu jelas menolak instruksi untuk tidak menghadiri di acara silaturahim tersebut karena memang silaturahim itu penting antara anak dan bapak, antara Jatman dengan NU, karena Jatman adalah badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Sudah sangat wajar apabila kami bertemu dengan bapaknya. Itu sudah sangat wajar apabila anak pengen ketemu dengan bapaknya. Sementara si anak ini sudah selesai masa hikmatnya. Tinggal dikembalikan bagaimana ketentuan dan pelaksanaan muktamar untuk memilih kembali pengurus baru. Siapapun itu, terserah. Yang jelas kami ini kalaupun hadir itu sebagai kepatuhan anak kepada bapak. Kepatuhan Banom terhadap induk organisasinya. Kepatuhan Jatman terhadap PBNU. Itu arti seperti itu. Jadi bukan berarti kami membangkang dari pimpinan pusat Idaro Aliyah. Kalau misalkan pihak Idaro Aliyah bersikukuh untuk melarang kami, sebenarnya tidak ada hak. Tidak ada hak. Kecuali yang mengundang itu bukan sang bapak, bukan induk. Seumpama organisasi di luar NU, taruhlah silaturahim yang mengundang adalah Persis atau Muhammadiyah. Kan nggak nyambung. Tentu harus berdasarkan izin atau rekomendasi dari Idaro Aliyah. Lah ini kan Idaro Wusto itu bagian tidak terpisahkan dari Jatman. Idaro Aliyah Jatman. Karena di bawah struktur Idaro Aliyah. Ini artinya kita sebenarnya ingin silaturahim anak ke bapak. Itu tuh. Banom ke induk. Itu saja sebenarnya. Tidak perlu diopinikan seolah-olah mau kudeta, mau pengambilan ahlian paksa. Tidak diambil paksa pun sudah selesai sebenarnya masa hikmatnya ini. Jadi tidak benar bahwa silaturahim itu dalam upaya mengkudeta kepengurusan Abah Habib Lutfi Pekalongan. Tidak seperti itu menurut saya. Itu murni anak ingin ketemu bapaknya dalam rangka silaturahim. Ini diperkuat oleh Rois Idaro Wusto, yakni Abah Kiai Haji Tobari Syadili. Beliau mengatakan hal semacam itu kepada saya. Ini dalam rangka silaturahim, anak ingin ketemu bapaknya, karena dalam masa hikmatnya sudah selesai di tahun 2023. Dari masa hikmat 2018 sampai 2023. Ini tahun 2024. Kami sebenarnya menunggu muktamar Jatman.
Surat belum ada, pemberitahuan tidak ada, informasi tidak ada, berita tidak ada, maka wajar apabila PBNU mengundang Idaro Wusto seluruh Indonesia dalam rangka kemungkinan minta penjelasan dari perkembangan Jatman karena masa hikmatnya sudah selesai atau demisioner. Harusnya ada caretaker, mestinya ini ya, caretaker. Karena masa hikmatnya sudah selesai. Nah, untuk apa sih dipertahankan di jabatan Jatman? Toh nggak ada apa-apanya, hanya sekedar kita menjaga marwah daripada ajaran tasawuf dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita cari itu nggak ada sebenarnya. Kita hanya ikhlas karena Allah, hikmat di Nahdlatul Ulama lewat Jatman. Tidak ada niatan apa-apa. Apalagi mempertahankan jabatan atau kedudukan di Jatman ini. Karena apa? Urusan tarekat mah urusan pribadi dengan mursyidnya, dengan jamaahnya. Tidak terkait masalah Jatman kalau masalah tarekat. Hanya saja tarekat kita ini masuk dalam wadah Jatman. Agar terorganisir, itu saja sebenarnya. Nah, oleh karena itu, kami Idaro Wusto akan ikut silaturahim di Surabaya secara resmi karena diundang resmi pula oleh PBNU. Ini dalam rangka pertemuan anak dan bapak. Bukan menentang siapa-siapa dalam hal ini. Gitu. Kalau misalkan ada yang terganggu ataupun tersinggung ataupun pula terganggu, ya saya kembalikan ke mereka. Kita nggak berpikir seperti itu. Tidak ada niatan kudeta, tidak ada niatan apa. Wong sudah dimisioner, kok minta-minta di kudeta, nggak mungkin lah. Kalaupun ada, itu harusnya caretaker. Caretaker. Nah, kalaupun ada caretaker, PBNU punya kewenangan. Karena apa? Bano masalahnya. Itu tuh. Kecuali kalau begini nih, Idaro Wusto sudah demisioner. Masa hidmatnya habis, maka yang meng-caretaker itu adalah Idaro Aliyah. Lah ini mah Idaro Aliyahnya masa hidmatnya sudah habis di tahun 2023. Lah, siapa yang meng-caretaker? Bukannya induknya. Sementara Jatman ini lahir dari Nahdlatul Ulama. Itu. Oleh karena itu kami menolak instruksi daripada Idaro Aliyah dan manut pada PBNU. Kami tegas, manutnya pada PBNU. Bukan manut pada Idaro Aliyah, karena Idaro Aliyah sudah dimisioner. Gitu loh. Jadi jangan dipelintir-pelintir bahwa kami ini mau kudeta. Siapa yang mau kudeta? Tidak dikudeta pun sudah usai masa hidmatnya. Gitu. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan masalah yang lain. Jatman ya Jatman. Personal di Jatman ya personal Jatman, pribadi masing-masing. Jangan dicampur adukan pribadi di organisasi. Jatman ini kumpulan kaum tarekat, kaum sufi. Jadi yang sudah selesai pada kehidupannya sendiri, yang selesai pada kepentingannya dirinya sendiri, sudah selesai. Gak ada itu mengejar harta benda. Mengejar jabatan, mempertahankan jabatan, enggak ada. Kita al-khulus anisya fil qalbi, ar-ridha anisya fil qalbi. Jadi kita mah sudah ikhlas karena memang tarekat itu isinya adalah ikhlas. Perjalanan kita sebagai salik adalah wara, juga zuhud, juga sudah harus uzlah, juga sudah harus taqarrub ilallah, sudah harus lebih meningkatkan muraqabah Allah, sudah harus tawakal Allah, sudah harus betul-betul zuhud. Jadi sudah harus meninggalkan jabatan-jabatan duniawi itu yang
idealis seperti itu sebenarnya. Jangan ini ada silaturahim aja dianggap diduganya sebagai kudeta. Oh tidak, tidak ada itu. Yang ada adalah kepatuhan anak kepada bapak. Idaro wusto tunduk pada PBNU, jelas terhadap PBNU. Kalau misalkan kami Idaro wusto seluruh Indonesia yang kebetulan masa khidmatnya selesai, berarti Idaro Alia lah yang mengcaretaker kami. Tetapi faktanya Idaro Alia justru yang sudah selesai khidmatnya. Kita Idaro Wusto Provinsi Banten masih panjang sampai 2026 karena kitanya itu dari 2021. Itu sudah jelas. Kita berpedoman pada legal standing organisasi Jatman sebagai badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Jadi kita kembali kepada khitoh Jatman, jangan ditarik-tarik kemana-mana. Murni urusannya tarekat, murni urusannya tasawuf, murni urusannya sufism. Jangan ditarik-tarik ke politik. Saya sepakat dengan pendapat Abah Kiai Tobari Sandeli, Jatman jangan ditarik-tarik ke politik, praktis. Oleh karena itu kami Idaro Wusto Provinsi Banten dan mengajak Idaro Wusto Provinsi seluruh Indonesia tunduk patuh pada PBNU. Jadi menghimbau agar hadir dalam silaturahim tersebut dan menolak instruksi tersebut. Instruksi untuk tidak mendatangi, kita tolak. Yang jelas kita anak mendatangi bapaknya. Mungkin itu sementara.